Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita mulai pengajian dan baca Ummul Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga dengan barokah Fatihah yang kita bacakan untuk mereka, Allah mengijabah doa-doa kita, menyampaikan apa yang menjadi harapan dan keinginan baik kita. Dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha, wa li ijabati da'awatina, wa li shifai mardana, wa li najahina fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah pindah malih kita tujukan kepada almarhumah Ibu Durratul Yatimah. Mudah-mudahan beliau almarhumah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompoknya ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abdatikal fakira ila rahmatika maghfiratika almarhumah Ibu Durratul Yatimah. Ighfir laha dunubaha wa taqabbal jami'a hasanatiha wa dakhilhal jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutakan makalah yang keempat, makalahnya Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Niki minggu kala wingi terpu yang lalu sudah mantel yang ditampilakan nggih. Jadi Sayyidina Utsman berkata ada 10 hal yang paling sia-sia. Atyaul asya asratun atau asyaratun. 10 hal ini paling sia-sia. Pertama, alimun la yus'alu anhu. Orang alim pinter tidak pernah ditanya keilmuannya. Jadi ilmunya numpuk gak kanggu. Nah itu sia-sia. Wa ilmun la yu'malu bihi. Yang kedua, ilmu yang tidak diamalkan. Jadi kita belajar ilmu itu untuk amal. Nah kalau kita punya ilmunya gak tahu diamalkan, diamalkan itu bisa berarti ditularkan, diajarkan kepada orang lain. Atau diamalkan ya berarti dikerjakan, dilakukan. Itu ilmu yang
diamalkan artinya. Contoh jenengan pun belajar ngaji bab sholat sunnah qobliyah ba'diyah keutamaannya, tapi gak tahu sholat sunnah. Sholat fardu pelencang-pelencingan, sholat sunnah gak nyantol belas. Nah ini jadi belajarnya dulu itu sia-sia. Kecuali memang belajar ternyata memang tidak ada kejadian ya, ilmu yang tertentu, ilmu tentang sholat jenazah pun belajar ngedu sampai pirang-pirang tahun kan wong mati nggak tahu dilakoni ya. Jadi tapi ini tidak sia-sia karena memang itu insidental. Tapi belajar sendiri itu, mencari ilmu itu sendiri bukan hal yang sia-sia. Cuman kalau tidak diterapkan, nah ini ilmunya yang sia-sia. Waro'yun sawabun la yukbalu. Berikutnya yang ketiga yaitu yang ketiga ini pendapat yang baik, yang benar tapi gak diterima. Jadi benar pendapat tapi tidak diterima ya sama saja tidak ada pendapat, sama saja tidak bernilai pendapatnya. Wis disetel, jadi wong justru milih sih nggak benar misalnya karena berada di tempat yang tidak tepat. Kemudian wasilahun la yusta'malu. Berikutnya senjata yang tidak digunakan. Ya dalam arti yang zahir ya senjata tidak digunakan ya sia-sia. Memperbanyak anggaran atau bahkan ya nanti jadi nyeseingen. Kemudian tapi dalam arti yang luas yaitu tadi kita punya belajar doa yang mustajab tapi gak tahu ndonga lah sama. Tidak pernah berdoa. Itu sama dengan tadi punya senjata yang tidak digunakan. Kita ini doa itu silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Wa masjidun la yusalla fihi. Masjid yang tidak ada yang sholat di dalamnya. Jadi kemarin ini sudah ini sia-sia bangun masjid besar gemblondang kan isini. Sampai rioyo kan isini misalnya. Nah ini sia-sia. Bisa jadi karena bangun masjid di tempat yang enggak tepat. Berikutnya kita lanjutkan ini yang kemarin. Yang kelima dari makalah Sayyidina Utsman 10 hal yang paling sia-sia itu wa mushafun la yuqra'u fihi. Ya, ini banyak ini. Mushaf yang tidak pernah dibaca. Punya mushaf tapi tidak pernah baca itu mungkin bakul mushaf itu. Kan tidak pernah baca kemana-mana di bawah dagang. Penjual mushaf Quran. Tapi kita jangan beli Quran kemudian Qurannya sampai bleduk tok gak ada diwaca. Utawa saking katai Quran ini tadi kan supaya ndak sia-sia. Jadi kalau banyak Qurannya ya diwakafkan ke tempat mungkin musola atau masjid yang tidak ada Qurannya supaya Quran di rumah kita tidak sia-sia. Wa malun la yunfaqu fihi la anfaqa yunfiqu maksudnya la yunfiqu fihi minhu, harta yang tidak diinfakkan. Harta yang tidak diinfakkan sedikit pun dari sebagian harta itu ya
sia-sia. Kenapa? Apalagi nanti pasti ditinggalkan. Sementara kita yang bertanggung jawab atas hisabnya, kemudian yang menghamburkan orang lain. Kecuali kalau keturunannya anaknya ini peduli, maka sebagian dipakai wakaf atau sodako untuk orang tuanya karena peninggalan orang tuanya, atau bahkan ini menghajikan orang tuanya. Nah ini itu untung banget itu. Tapi kalau tidak, ini sia-sia, bahkan rugi besar. Kita ini yang nyelengi, ibarat ini di eman-eman, kemudian ditinggal, sementara hisabnya tanggung jawab kita. Akan kapan hari ini ada saudara saya provokasi itu, dan anaknya sudah dikasih rumah buatkan, kemudian sebagian sudah dibagi, kemudian ini di eman-eman jual kalau perlu jual kan. Ya kalau anaknya nanti perhatian benar, oh nanti pas ujung-ujungnya dijual sama anaknya. Karena anaknya sudah, rumah sudah dibikinkan, tanahnya sudah diberikan, nah tinggal masih banyak itu belum berangkat haji ya, belum berangkat umroh, sudah dijual saja sebagian, numpak pesawat umroh gitu kan. Akhirnya mulai mikir, kadang gitu emang dalam hadis itu sungguh ketika yang artinya bahwa meninggalkan anak itu dalam keadaan tidak kekurangan, berkecukupan itu lebih baik daripada anaknya keturunannya kekurangan dan menjadi beban orang lain. Nah, masalahnya tadi ini sudah anaknya sudah ditata, loh kok enggak noto dirinya sendiri lah ini. Makanya akhirnya saya provokasi bahasanya. Nanti kan meninggal paling ujung-ujungnya ya dijual semua ini. Ya sudah sekarang aja sebagian, nah, sebagian kan sudah. Biar pernah bayang saya itu biar semangat saudara itu, nah, paling enggak tahu naik pesawat nang tempat yang ditinggali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa malun la yunfiqu minhu anfaqa yunfiqu. Jadi harta yang tidak diinfakkan sama sekali itu, wah ini sia-sia, tuas pegel bahasanya, ngumpulno sedikit-sedikit kemudian kita harus bertanggung jawab, sementara ini tidak kita nikmati. Artinya untuk akhirat, lebih-lebih untuk akhirat ini. Karena sebenarnya yang kita belanjakan, kita infakkan di jalan Allah itulah yang milik kita. Yang lain yang sudah dimakan akan jadi kotoran, yang tersisa akan ditinggalkan. Wa khailun la yurkabu, wa khailun dan punya kuda atau kendaraan, la yurkabu yang tidak pernah ditunggangi atau tidak bisa ditunggangi. Jadi mungkin kuda hias ya. Punya kuda tapi ini ya mewakili, punya kendaraan tapi tidak pernah diberdayakan, tidak pernah dimanfaatkan, ya, jadi pajangan saja kan. Jadi ini kata Sayyidina Utsman hal yang sia-sia, lebih baik dibelanjakan yang lain atau diganti yang lain yang lebih manfaat. Jadi intinya mengajarkan Sayyidina Utsman itu agar kita tidak melakukan hal yang sia-sia dalam semua hal, dalam hal
perbuatan yang sia-sia, harta yang sia-sia, punya barang-barang yang mubadir. Kemudian wa ilmu zuhdi fi batni man yuridud dunya. Termasuk yang sia-sia itu adalah ilmu zuhdi, punya ilmu tentang zuhud, tentang sifat yang sederhana. Zuhud itu artinya tidak kedunyan, tidak tamak atau serakah terhadap dunia atau hal keduniaan. Bisa duniawi itu ya harta benda atau pangkat jabatan itu. Dia belajar ilmu tentang zuhud, tentang zuhud itu apa, ngelontok bape itu, paham tentang zuhud dan keistimewaannya. Tapi ilmu zuhud itu berada fi batni man yuridud dunya, berada di perut orang yang serakah dunia. Jadi ya gak cocok ilmu ini apa, perilaku ini apa gitu, gak cocok. Jadi ilmu zuhud, tapi orangnya yang megang ilmu zuhud ini tamak, kedunyan. Wa umrun tawilun la yatazawwadu. Wa umrun tawilun. Yang berikutnya yang sia-sia lagi yaitu punya umur yang panjang. Umur yang panjang, la yatazawwad, tapi dia tidak bersiap-siap, tidak mempersiapkan bekal. Tidak mempersiapkan bekal. Siapa sahibuhu, pemiliknya, pemilik umur yang panjang itu, dia tidak menyiapkan bekal li safarihi, untuk kepergiannya, untuk perginya menghadap kepada Allah nanti. Nah ini, jadi tuas umur panjang tapi tidak ada isinya. Makanya ya umur pendek tapi berkualitas itu lebih baik daripada panjang tapi tidak ada isinya. Tidak ada bekal yang disiapkan. Makanya termasuk kerugian, bahkan orang diberi usia panjang tapi tidak mempersiapkan diri lisafarihi, untuk kepergiannya nanti ketika menghadap kepada Allah. Padahal ini pasti, hingga nanti rugi. Iki selama ini sampai umurnya 100 tahun gawe opo ae kok gak ono sangune blas ini. Nah, jadi ini makolanya Sayyidina Utsman bin Affan. Sekali lagi bahwa para sahabat itu menyampaikan sesuatu nasihat pasti ya ada rujukannya yang disampaikan oleh gurunya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya terkait ilmu tadi ini, terkait dengan termasuk yang sia-sia orang punya ilmu tentang zuhud tapi itu berada di perutnya orang yang tamak dunia, kedunian. Waqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sungguh telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, manisdada fil ilmi, barang siapa yang ilmunya bertambah, manisdada fil ilmi rusdan, barang siapa yang ilmu tentang petunjuk ini bertambah, falam yasdad fid dunya zuhdan, tapi dia tidak tambah sifat zuhudnya kepada dunia, lam yasdad minallahi illa bu'dan, maka sebenarnya dia tidak bertambah
dari Allah melainkan semakin jauh. Jadi siapa yuk tambah ilmunya mestinya kan tambah dekat kepada Allah. Tapi kalau tambah ilmu, tambah kedunyan, tambah pinter, tambah meditnya, kikirnya tambah kedunyan, tidak tambah zuhud, nah ini tambah jauh dari Allah. Nah itu hadis misalnya terkait dengan maqalah Sayyidina Utsman tadi. Jadi sekali lagi bahwa para sahabat itu diyakini yang dilakukan, diucapkan, dikatakan itu adalah dari Rasulullah. Dan mengikuti sahabat itu bagian dari perintah Rasulullah. Jadi, maka dalam satu hadis itu Nabi bersabda yang artinya ini, berpegang teguhlah kepada sunnahku, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga kepada sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, artinya para sahabat Nabi. Dalam hal ini yang disebut oleh Nabi para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina mim ba'di wa addu alaikum bin nawajidi, pegang teguhlah dengan kuat, pegang teguhlah dengan kuat. Jadi itu memang perintah Nabi untuk mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya atau perilaku para sahabat Nabi. Yang dalam hadis itu Nabi menyebut khulafa'ur rasyidin. Jadi kalau para ahli sejarah, para ulama sepakat yang sebut khulafa'ur rasyidin itu ya sampai Sayyidina Ali. Walaupun semua pemimpin disebut khalifah. Setelah Sayyidina Ali itu ya disebut khalifah Mas ya. Cuman bedanya kalau khulafa'ur rasyidin itu khalifah, pemimpin pengganti Nabi itu dipilih berdasarkan musyawarah para sahabat. Sementara setelah Sayyidina Ali itu turun temurun, jadi diturunkan kepada anaknya Muawiyah, kepada putranya, terus begitu turun temurun sehingga jadi dinasti. Makanya para ulama sepakat itu bahwa yang dimaksud Nabi khulafa'ur rasyidin ya 4 orang ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan dalam kitab ini musannif ini menulis nasihat-nasihat setelah dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan yang barusan kita baca ini adalah makolanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.